ngomong jalukmu piye, tak turutane, tak usahake. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe, sing penting kowe bahagia endinge. Itu salah satu lagu yang sekarang lagi viral ini. Ya kita jangan berjuang sendirilah. Berjuang tapi ya untuk rakyat. Jangan berjuang untuk kesenangannya satu orang. Nah ini dunia politik Indonesia ini. Wes kaya sirkus. Seperti sandiwara yang ora wis tidak berhenti. Gimik atau dramanya orang rampung-rampung. Wono wae. Polah para relawannya Pak Mulyono itu. Barwingi pasukan berani mati. Yang ternyata nggak berani jedul itu. Katanya 20.000 orang mau datang. Bikin berita yang geger ke masyarakat Indonesia. Tapi belum nggak ada. Sekarang ada yang baru lagi nih. Relawan Pak Mulyono ini. Namanya relawan pasukan bawah tanah. Atau Pasbata. Wah ini mesti kayak Antasena ini. Mesti logonya logo Antasena yang iso ambles bumi beles. Muncul meneh, ambles meneh. Lah kok kayak cacing wae. Eneng jero lemah di bawah tanah segala. Lah kok malah menjelang berakhirnya jabatan Pak Jokowi. Malah muncul nama relawan-relawan yang aneh-aneh. Kemarin relawan berani mati, sekarang relawan pasukan bawah tanah. Apa ora ketok? Siji wani mati, siji ora ketok. Aduh ini. Apa karena akhir periode ini semakin aneh itu? Maka mendorong nama-nama relawan yang tidak semestinya. Nah, lagi saiki jedul ya ngono. Relawan-relawan piye? Lah terus nek berjasa mau dapat apa misalnya nanti? Kan jabatan Pak Jokowi wis rampung tanggal 20 Oktober. Memang relawan yang dari awal mendukung apa wis do bubar? Masih banyak loh relawan Jokowi yang masih sekarang masih gekeng, tahu gekeng, masih semangat. Kayak Projo lah misalnya, yang ketuanya tetap jadi menteri itu loh. Ada Bara JP yang sekarang juga terus berkoar-koar, malah kemarin malah ngeritik juga itu sama Pak Jokowi. Kan relawannya Pak Jokowi belum pada rampung atau pendukungnya pada menarik diri. Nah, sehingga memunculkan relawan baru. Yang kemarin wis ngerti, berarti muncul relawan baru dengan nama yang aneh-aneh. Ya bukankah nama itu sebagai penanda atau perlambang atau juga doa? Nama relawan berani mati itu memangnya berani mati beneran atau tidak? Loh, hanya di Mulyono loh, sudah pasti tidak. Ya. Kemudian pasukan bawah tanah. Apa setelah lapor Pak Polisi langsung ambles masuk bumi lagi? Orang ngetok. Kan ya tidak toh. Nama relawan kayak gini itu malah mendorong orang-orang namai relawan dengan nama-nama aneh. Ngopo delokne muncul relawan udara cerah. Atau relawan pensiunan presiden. Relawan suka nebeng dan sebagainya. Akhirnya kan lucu lah. Nah, memang relawan yang sejak awal semacam Projo, Bara JP, Seknas Jokowi atau yang lain gak muncul membela. Ini ada apa? Kok mereka gak muncul membela? Malah saya dengar-dengar malah ada yang balik kritik tuh. Apa sudah gak ada uang transport? Ini saya bukan gak nuduh loh. Ini hanya kira-kira kenapa kok sekarang gak semangat banget itu. Atau gak disuruh gitu. Atau merasa tidak ada gunanya lagi buat membela-bela itu. Akhirnya lah ya do kukut dewe toh. Ya mau namanya relawan itu kok rela mendukung kalau itu benar. Dengan tidak memakai fasilitas dari yang dibela. Tetapi dengan ikhlas. Tapi kalau yang dibela sudah nggak benar, relawannya ya harus sadar untuk bisa menarik diri dan harus mengkritik supaya yang didukung itu tidak belok kanan belok kiri, melasa-melasa.
Nah, oke, sekarang kita kaji nih, kita kupas tentang apa yang dipersoalkan Paspatu Bata. Kok Paspatu? Apa ya? Pasbata, ding. Ya, Pasbata. Malah keliru ngomong. Yang datang ke Baris Krim itu sekjennya, namanya Sri Kuntoro Budianto. Nah, beda sama dengan relawan berani mati. Pas tak cari infonya itu gak nemu tuh siapa Sukodikdo, koordinatornya itu. Nek Sri Kuntoro kan resmi eneng ini, wajahnya yo jelas. Dia mengadukan Pak Roy ke Baris Krim. Roy Suryo maksudnya. Nah, untungnya Pak Roy Suryo sudah bukan orang Demokrat, jadi wes gak korban mau kritik keluarga, tidak beban itu mau ngeritik keluarga Pak Jokowi. Soalnya Demokrat sekarang sudah pro pemerintah. Nek ngeritik itu urusannya panjang sama internal partai, so dipecat itu. Nah, dia meminta pada Pak Roy Suryo untuk menunjukkan bukti bila Fufu Fafa itu 99% akunnya Gibran. Zaman kayak gini loh, Pak. Zaman sudah maju, IT sudah sangat hebat. Gulai pemilik itu gampang. Ini bukan masalah Fufu Fafanya, bukan masalah pemiliknya siapa. Tapi isinya Fufu Fafa itu sarum, mesum, tidak beradab. Ini yang harus diurus. Siapapun pemiliknya lah, ini sekarang itu menuju ke sana pemiliknya. Nah, Pak Sri, ini tak kandani ya. Gak perlu ngurusi Pak Roy Suryo ini. Coba aja dirimu transfer GoPay. Nah, apa OVO ke nomor telepon yang tersebar itu. Nah, cek aja, itu akun terdaftar atas nama siapa, gampang tuh sebenarnya. Neng sing GoPay wis diganti nama, jadi Slamet namanya. Saiki ya Bu, namanya ganti lagi. Nah, ini Bali nama Gibran ketoke loh, atau ganti orang lain saya nggak tahu. Nah, sesederhana itu membuktikannya. Kan banyak di medsos cara membuktikan beneran enggaknya akun itu milik siapa, gampang. Kenapa harus mempersulit diri? Sok membela, malah nanti jadi kebalik loh Pak. Atau sebelum lapor-lapor polisi, ke polisi itu coba nanya ke Gen Z atau cah milenial lah untuk membuktikan beneran enggak. Tinimbang wis lapor malah kisinan, malu, dapat malu. Kok ya sampai hati nuduh Pak Roy menimbulkan keresahan. Lah kata Pak Sri ini, mestinya sekarang ini loh, proses transisi pemerintah itu berjalan smooth lah, halus gitulah. Kan ngelihatnya mudah banget ini. Memangnya situasi jadi resah, jadi tidak kondusif gitu loh. Ukurannya apa? Nah, ini jangan-jangan yang resah dan tidak kondusif malah dirimu sendiri ini. Pak Sri ini, saya ngusrek dewe ini. Lah kawan itu tiap hari muter-muter loh. Biasa banget itu. Rakyat resah disebabkan putaran ekonomi saat ini. Regone larang gas, langka, bayar sekolah itu resah itu. Tapi kan itu tanggung jawab kita. Tidak ada hubungannya dengan Fufu Fafa tadi. Bukan disebabkan pernyataan mantan Menpora dan sebagainya. Itu tanggung jawab keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga meskipun resah gitu loh. Lalu bila situasi dianggap nggak kondusif, itu ciri-cirinya yang bagaimana Pak? Di jalanan ya aman-aman saja. Polisi sama tentara ya ora eneng sing di luar menjaga itu ndak ada, paling ya patroli biasa lah tiap malam itu. Mereka pada di kantornya masing-masing aman, nyaman, lagi sibuk kerjaan dewe-dewe. Lah ukuran tidak kondusif kuwi sing piye Pak? Nah, mbok dijabarke, jangan kubrak-kubruk tanpa data yang komplit, tanpa alasan yang lengkap. Nah, bukan bicara tanpa dasar sama sekali toh itu namanya. Nah, jenengan ngelihat banyak polisi di kantor Baris Krim atau banyak tentara di Yonsibur lah. Batayon tempur itulah gue ya wis semestinya. Baris Krim kena salah satu unit sing ada di kepolisian. Nek Yonsibur itu batalion seni tempurnya tentara. Ya memang markasnya tentara. Ya wajar mereka di sana. Mau markasnya dewe-dewe. Ning kan tidak ada apa-apa. Situasi Indonesia aman nyaman. Ning nek pojokan stasiun banyak security. Atau tiap kecamatan ada hansip atau nama sekarang linmas gitu. Ya memang mereka tugasnya kan di sana. Nggak ada masalah. Menjaga aja lah. Kewaspadaan aja. Itu bukan tanda situasi tidak kondusif Pak. Nah pernyataan Pak Sri ini jelas-jelas mengada-ada. Cenderung bombastis. Dibesar-besarkan itu. Lama di tempat jenengan itu
cilik toh Pak. Kok dibesar-besarkan. Sehingga perlu digede-gede gitu. Nah, kelompok panjenengan itu bernama pasukan bawah tanah loh. Wis berkontribusi apa kira-kira sama hal-hal yang menyangkut masyarakat. Apa khawatir sama Gibran, khawatir terganggu isu itu. Gak bisa fokus kerja sebagai wakil presiden, gak fokus apa yang dia kerjakan. Itu dua hal yang berbeda loh. Ya minta dong teman-teman Pasbata bisa ngasih pengawalan gitu supaya aman. Ya meskipun sebenarnya nggak ada apa-apa. Agar Wapres terpilih bisa menuntaskan pekerjaannya. Kalau memang akan menjadi relawannya Mulyono atau relawannya Gibran, dulu pasukan berani mati akan mengawal, sekarang pasukan bawah tanah. Nah, tentang akun Fufu Fafa, ini bukan masalahnya Pak Roy Suryo. Bukan masalahnya Pak Roy Suryo loh. Ini justru masalahnya Gibran. Seandainya dirinya merasa terganggu, ya buktikan saja di depan publik. Lakukan konferensi pers. Ajak ahli IT atau yang jago pemrograman untuk melakukan digital forensik secara transparan. Bener ndak? Kan gampang. Nah, bisa sama-sama kita saksikan. Itu genah paling simple, gampang, tidak bertele-tele. Bisa juga tuh Pasbata undang tuh owner Kaskus, suruh buka backface, melacak perjalanan Fufu Fafa, kapan akun itu mulai dibuat. Kan mudah, itu cerdas namanya. Dinamai apa sebelumnya, titik koordinatornya, atau kota di mana akun itu dibuat, kan bisa dicari. Jam berapa, nomor telepon yang dimasukkan itu, nomor berapa, dan masih banyak lagi, gampang. Sekarang teknologi itu sangat mudah untuk melacak itu. Ngapain dibuat sulit? Ketoknya orang cerdas. Itu namanya uji petik atau uji publik yang tujuannya buat membuka tabir. Siapa sih sebenarnya pemiliknya akun itu? Kan mudah. Email yang didaftarkan itu emailnya siapa? Apa benar emailnya usahanya Mas Kae apa bukan? Sehingga masih gak keroyo-royo. Mesti meluangkan waktu untuk mengklarifikasi soal hal ini. Nah justru ini munculnya Pak Sri Guntoro ini yang menggugat Pak Roy Suryo ini. Malah aneh no, menurut publik, menurut Om Bengawan juga aneh. Lah wong selama ini kita gak kenal kok. Relawan Pasbata tiba-tiba mak bebungus, mak bedunduk muncul dari tanah. Kan relawan bawah tanah. Berarti munculnya dari tanah itu. Kayak Antasena lah. Pasukan bawah tanah. Itu jadi salah satu relawan Mulyono yang sekarang muncul baru-baru aja. Oh ya, aku tadi guyu ini kepingkel-pingkel. Lah yang namanya organisasi bawah tanah itu sifatnya kan sangat rahasia. Orang itu uang ngerti. Lagi malah meloho. Lah ini ngaku bawah tanah malah mak bedunduk gawe laporan yang Bareskrim. Itu duduk bawah tanah bang namanya. Sing pas ya bawah langit. Sana aneh wae Pak Sri ini. Bila jenengan punya kesimpulan mendarat atau berakhirnya Pak Mulyono jadi nggak smooth atau atas kabar Fufu Fafa ini, ya bilanginlah sama Pak Jokowi, jabatan sudah mau berakhir Pak, ya malah jangan kebanyakan tingkah ya begitu, jangan kakean gaya gitu loh. Ini saya nggak ngajarin jelek loh, tapi kan bisa saja kalau jenengan relawannya Pak Mulyono atau relawannya Gibran kan memberi masukan kan nggak apa-apa. Lah ya kan repot, mbak uwes lah, sing dudu urusanmu, rasa mbak urusi Pak Sri ini. Lihat saja lah, beberapa postingan Fufu Fafa itu menghina Pak Prabowo loh. Beliau tuh malah woles kok, nggak ambil pusing kok. Apa meneh kudu nesu enggak? Tapi Pak Prabowo itu manusia, punya harga diri. Pasti dia sudah tahu menjadi kartu truf. Ingat hati-hati ini. Orang-orang Gerindra juga nggak umyak kok soal status Fufu Fafa karena sudah tahu itu loh. Penghinaan-penghinaannya itu. Lah kok malah Pasbata yang bulat-bulat nesu-nesu. Yang dihina aja meneng wae loh. Karena dia cerdas gitu loh. Ya Om Bengawan yang sama. Gak respect tuh sama postingan Fufu Fafa. Mau cowe wegah saya. Lah tapi aku bisa apa? Gak bisa apa-apa. Yang Om Bengawan lakukan ya ngonten. Mendidik rakyat bagaimana kita mencikapi apa yang sedang rame di medsos.
Kita sebagai rakyat harus melihat bagaimana sikap seperti apa, pembelajaran apa yang bisa kita petik. Itu jauh lebih penting, lebih cerdas dibandingkan jadi bagian dari keruwetan itu sendiri. Golek duit aja saya angel loh, malah waktu tinggal menghabiskan sama urusan-urusan melapor ke sana ke semani. Nah sudahlah, serahkan saja ke masyarakat biar mereka yang menilai. Lah Pak Jokowi saja diminta komentar tentang ini, hanya menjawab semua orang sama di muka hukum. Awas kita, dia nggak peduli lagi kok. Akun Fufufawa itu milik Gibran, milik Kaisang, bahkan milik siapapun. Mulyono itu nggak gagas. Lah buat apa? Bila sudah terbongkar memang mesti gimana? Hah? Bila beneran punya Gibran mau apa? Lalu apa? Nggak ada toh. Bila bukan milik Gibran, apa malah tak tambah sini Mas Ri? Wis kok. Mbah, aku ora urus. Sing penting akun Fufufawa itu isinya tidak sopan, tidak baik, mesum dan tidak beradab. Itu saja dan menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini pesan Begawan. Salam Begawan. Dadah.